Oke, ready ya teman-teman semuanya. Tema readingan kita hari ini. Oke, sebentar ya. Ini terlalu banyak yang berjatuhan. Aku ambil salah satu saja. Untuk tema kita hari ini. Oke, teman-teman semuanya, aku dapat dua ya. Di sini ada Seven of Pentacle dengan The Sun ya. Ada seseorang yang saat ini sedang menunggu kehadiranmu ya. Bisa saja saat ini dia sedang menunggu komunikasi dari kamu, dan seseorang ini sepertinya ya, hubungan kalian ini LDR atau orang ini berada jauh sekali dari tempat tinggal kamu ya. Dan aku lihat dia sosok yang sudah memiliki apa ya, yang sudah memiliki keluarga, atau mungkin dia single parent ya. Di sini aku lihat dia juga sudah punya anak ya. Oke, seseorang ini sedang menunggu kamu, menunggu berita dari kamu, menunggu kelanjutan dari hubungan kalian. Kita lihat siapakah seseorang ini yang saat ini sedang menunggu kamu. Kita lihat teman-teman. Oke, seseorang ini sudah memiliki keluarga ya teman-teman ya. Dimana saat ini dia bersama dengan keluarganya, mungkin sepandang mata memandang memang hidupnya mungkin tidak dalam keadaan apapun ya yang sedang terjadi pada hidupnya, itu tidak ada berita atau isu gitu ya, tetapi dia tertarik kepada kamu gitu, tetapi dia seperti memiliki perasaan yang besar kepada kamu. Dan di sini ada Ace of Pentacle. Seseorang ini jatuh cinta kepada kamu ya. Seseorang ini romantis, dia ramah ya, mudah bergaul, dia juga banyak disukai oleh orang banyak ya, tua muda gitu ya, suka terhadap orang ini karena sopan santunnya, anak karakternya juga. Orang ini juga penolong dan mudah buat dimintai pertolongan, bahkan sangat perhatian ya, sangat perhatian kepada orang yang dikenal, bahkan yang tidak dikenal. Mungkin kalau kamu dekat dengan orang ini pun juga sangat susah ya, karena kamu pasti bakal jadi tipe yang pencemburu banget kalau deket orang ini, karena memang segitu populernya dia gitu. Kalaupun kamu menilai dia sebagai seorang yang kalem, alim gitu ya, tetapi justru kamu akan kaget ya dengan banyaknya orang yang kenal dengan dia, bahkan bagaimana cara dia memperlakukan orang tersebut akan membuat kamu cemburu ya. Dia orang sekiranya dia memiliki usia yang sepantaran dari kamu ya, sepantaran dengan kamu, atau dia usianya di atas, lebih muda dari kamu ya. Oke, kita lihat lagi teman-teman. Seperti apa sosok yang saat ini sedang menunggu kamu? Dan dia sudah memiliki keluarga, atau dia seorang single parent yang sudah punya anak ya. Oke, teman-teman semuanya, kamu kenal dia dari media sosial ya, dan kamu kenal dia, mungkin seseorang ini pernah berkomunikasi, dan dia fans kamu, atau dia juga orang yang sangat disukai orang banyak sehingga kamu juga ngefans sama dia ya. Seseorang ini yang telah membuat hatimu takluk dan jatuh cinta kepada dia. Kita lihat teman-teman, ciri-cirinya apa lagi. Oke, seseorang ini punya kendaraan ya. Dia punya mobil atau mungkin kendaraan beroda dua ya. Seseorang ini sederhana tapi dia sangat mumpuni ya. Jadi dia kalau menarik perhatian, atau dia pandai
mencari perhatian orang lain dengan barang-barang mewahnya dia ya. Orangnya memang segitu sangat menarik ya. Mungkin dia bisa pandai bergaya, pandai memperlihatkan sisi kelebihannya dia. Dia tahu mungkin bagian tubuhnya dia bagus, dia tahu mungkin dia punya kepandaian dalam dia bercakap dengan orang lain, bagaimana dia memperlakukan orang lain. Dia tahu kalau dia punya kelebihan itu ya. Dan orang ini selalu mengambil perhatian orang lain dari hal-hal yang seperti itu ya. Misalkan dia sering memperlihatkan dia memiliki harta kekayaan dia gitu ya, dia memiliki apa yang saat ini sudah dia punyai, atau mungkin barang titipan ya, dia kadang suka pamer lah gitu ya. Orang ini yang punya perasaan sayang sama kamu. Dan saat ini aku lihat juga, meskipun kalian jarang ketemu ya, Knight of Cups, jarang sekali kalian untuk bertemu, berjumpa, bahkan mungkin 1, 2 kali, 3 kali saja ya. Tetapi hingga hari ini dia masih sangat besar memiliki keinginan untuk bertemu dengan kamu. Dan aku lihat teman-teman semuanya ini juga pernah bekerja sama dengan kamu dalam satu bisnis, atau kamu sering meminta nasihat kepada dia, atau dia adalah guru kamu, atau mungkin kamu yang muridnya dia ya. Dia bisa jadi bos kamu, atau mungkin kamu yang bawahan dia ya. Seseorang ini ya kalian sempat dekat lah gitu ya, ada interaksi, ada kerjasama gitu, entah itu di bidang pekerjaan ataukah memang ada hal lain ya. Entahkah di bidang spiritual juga bisa, atau pendidikan juga bisa ya. Jadi kamu kenal sama dia karena satu kegiatan yang membuat kamu jatuh cinta, atau dia juga ya sudah takluk sama kamu karena mungkin kepintaran kamu, kepandaian kamu, dan ada kelebihan kamu mungkin di hal-hal lain yang membuat dia mencintai kamu. Dan hingga hari ini dia menunggu konfirmasi, menunggu apa ya namanya, ada hubungan apa sih, menunggu kamu untuk mencari dia gitu ya. Dia nunggu kamu, dia tidak bergerak mencari kamu, tetapi dia yang menunggu kamu untuk mencari dia. Dan seseorang ini sudah memiliki pasangan ya. Aku lihat di sini teman-teman ya, Two of Swords. Dia kemungkinan besar tidak bisa memilih antara kamu atau pasangan saja. Dia sudah jatuh cinta kepada kamu begitu sangat dalam, sehingga dia pun tidak bisa melepas kamu untuk hal apapun ya. Dia masih menginginkan kamu, meskipun saat ini dia sudah memiliki pasangan, memiliki anak, atau dia single parent, atau mungkin dia punya punya pacar 2. Jadi dia bingung mau yang mana ya. Dan di kamu ini mungkin berat sekali karena kelebihan yang begitu istimewa, sehingga dia pun tidak sanggup untuk melepas kamu, atau memang hubungan kamu dan dia sudah terbilang cukup lama ya. Dan kita lihat di perasaan dia hari ini kepada kamu. Kita lihat ya teman-teman ya, kenapa dia, perasaannya dulu ya. Perasaan dia saat ini kepada kamu, seseorang yang saat ini sedang menunggu kamu. Perasaannya seperti apa sih? Kamu ingin tahu ya? Perasaan dia, seseorang yang sedang menunggu kamu, seperti apa saat ini? Di sini ada Ten of Pentacles. Oke, teman-teman, aku ambil lagi, ada The Chariot. Oke, perasaan seseorang ini memang teman-teman, dia memang tidak fokus kepada kamu ya, karena aku lihat di sini juga sudah memiliki keluarga ya. Bisa dibilang seperti itu, dan dia lagi fokus untuk kestabilan keuangannya, dan perasaannya kepada kamu memang 50-50 ya. Jadi dia kepada yang saat ini sedang dekat sama dia, dan kepada kamu. Jadi dia punya perasaan yang seimbang ya. Dia tidak bisa memutuskan atau mengambil jalan mau yang mana nih, kamu apa dia gitu ya.
Oke, dia sayang banget sama kamu guys ya. Di sini ada King of Cups. Dia sering apa ya, meratap ya kalau dia dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sedang tidak dengan siapapun gitu ya. Dia sering meratap, melihat dan apa ya, mengkepoin kamu gitu ya. Bagaimana saat ini keadaan kamu? Mungkin kamu juga tidak berkabar dan bagaimana apa ya namanya, hidup kamu mungkin ya, karena dia sangat orang yang begitu sangat kepo ya dengan kehidupan kamu. Jadi kepo di sini bukan untuk merusak, bukan untuk mengganggu, tetapi dia pingin lihat aja gitu ya, bagaimana keadaan kamu saat ini gitu ya. Berbagai apa ya, kalau aku lihat seperti ini ya, bukan cuman keadaan ya, tapi yang lebih jelas karena dia punya perasaan yang besar sama kamu, dia hanya ingin memantau saja, tapi memang tidak bisa melakukan pergerakan apapun karena saat ini dia berada di tengah-tengah masalah gitu ya. Dia kalau mau ngambil yang sisi kiri dia kecebur, mau sisi kanan dia kecebur, mau ke depan dia kecebur, mau jadi dia nggak punya jalan saat ini. Ya dia belum punya kekuatan, belum punya kemampuan untuk bisa mengatasi masalah yang sedang saat ini dia hadapi. Begitupun dia merasakan rasa cinta yang dalam dan kerinduan sama kamu, tetapi dia tidak bisa memberikan apa ya, informasi, tidak bisa memberikan keterangan perasaan dia terhadap kamu ya. Karena apa? Situasi masalah yang sedang mengelilingi dia saat ini. Dan aku lihat memang dia sedang fokus ya pada pekerjaan yang saat ini baru saja menampakkan sebuah hasil, baru saja menampakkan sebuah apa ya, kayak dia tuh kayak mulai naik gitu di pekerjaannya, di keuangannya ya. Dia fokus di sana juga, tetapi memang tampaknya setiap harinya dia juga tidak begitu apa ya, tidak begitu sangat menikmati pekerjaannya karena terganggu ya. Terganggu di sini bukan kamu mengganggu gitu, tetapi dia selalu teringat, selalu terbayang, selalu terfokus ke kamu gitu ya. Pernah kamu ngerasain nggak kalau lagi kerja, kalau kamu lagi punya masalah, kamu mikirinnya apa? Pasti ke masalahnya. Jadi kerjaan memang 50% dikerjakan, 50% ke orang yang sedang kamu bayangkan atau masalah yang sedang kamu alami, dan itu semua yang saat ini sedang dia rasakan ya. Dia tidak terlalu fokus di pekerjaannya. Dia pingin fokus, kelihatannya di The Chariot dan the Ten of Pentacles, tetapi dapat keluar King of Cups ya. Ada kerinduan yang sangat dalam kepada kamu, tetapi dia tidak bisa melakukan sebuah usaha apapun saat ini karena bingung ya, bingung. Dia tidak butuh bantuan karena dia selalu melakukan segala sesuatunya sendiri. Ini racing dari zodiak Scorpio ya. Tahu sendiri ya kalau Vixen itu zodiak yang masuknya ke Vixen sign itu kan dia tuh tidak mudah untuk mengikuti orang lain ya, tidak mudah apa namanya, berubah pikiran, tidak mudah ngikutin tren gitu, dan dia juga jarang meminta bantuan atau jarang meminta tolong kepada orang lain. Makanya dia kalau ada sesuatu yang terjadi sama dia selalu berusaha untuk menyelesaikannya sendiri seperti itu. Dan kita lihat lagi ya saat ini perasaan dia kepada kamu. Oke, di sini ada Page of Wands. Dia ingin sekali berjumpa ya, bertemu dengan kamu. Setiap hari ini dia selalu setiap hari ini beberapa maksud aku beberapa belakangan hari ini dia selalu memperhatikan kamu, dia selalu melihat dan memantau kamu dari kejauhan, bahkan dia menerima sebuah kabar yang sedang kamu alami, atau bahkan dia memang mengutus seseorang untuk mencari tahu bagaimana keberadaan dan sejauh apa kamu saat ini ya, karena dia ingin melakukan pergerakan itu ya. Tapi dia bukan meminta bantuan, maksudnya untuk apa ya, untuk bisa menyambungkan silaturahmi dengan kamu atau menyambungkan percintaan kamu lagi, bukan, tetapi dia mungkin dengan kepandaiannya, dengan akalnya, dengan idenya pengen cari tahu kamu, tapi dengan hal yang lain gitu ya, yang membuat orang lain itu mungkin tidak tahu kalau dia punya hubungan dengan kamu ya. Fake of Once di sini orang ini nggak tahu gitu ya, dia memang juga mungkin fans kamu gitu ya, tetapi dia menggunakan orang lain itu untuk informasi ke dia ya, paham nggak sih? Jadi mungkin ada temannya, ada teman dekatnya yang juga suka sama kamu, dan dia nggak tahu kalau ternyata kalian tuh punya hubungan spesial ya. Seseorang ini nggak tahu kalau kalian tuh punya hubungan spesial, dan orang ini punya perasaan juga sama kamu ya. Jadi di sini ada dua orang yang saat ini sudah
sedang menyukai kamu ya. Dan satu orang ini mungkin masih baru dan dia juga usianya muda ya, dan dia juga sepantaran dengan kamu yang satunya lagi usia di atas 40 tahun ya. Dia sudah dewasa, sudah berpengalaman, banyak hal-hal yang sudah dia lalui, jadi dia pandai, jadi dia mengerti bagaimana trik dan usaha dia ya. Namun karena satu masalah hal lainnya ya yang membuat dia nggak bisa berbuat apa-apa saat ini, sedang dikelilingi banyak masalah. Mungkin ini adalah masalah yang pernah dia buat ya di masa mudanya. Jadi pada saat-saat ini dia sedang banyak lelah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang pernah dia yang dia perbuat di masa-masa dia muda ya. Dan seseorang saat ini Five of Cups, dia bersedih sekali teman-teman ya. Dia merasa frustasi karena udah hampir lama ini tidak ada komunikasi, tidak ada kabar berita dari kamu ya. Five of Cups, dia sebenarnya sudah pesimis, sudah betul-betul tidak ada tenaga, tidak ada kepercayaan diri apa yang ingin dia perbuat, bagaimana gitu ya langkahnya, karena dia merasa kamu semakin hari semakin menjauh, semakin berjarak hatinya ya. Dia ngerasa kamu sudah tidak menyukai dia lagi, sehingga dia benar-benar sering melamun, sering bersedih, sering menyalahkan dirinya sendiri, dan dia menyesal dengan semua yang pernah mungkin terjadi. Dia kurang jeli terhadap permasalahan yang muncul di hubungan kalian dahulu ya. Saat ini dia merasa sangat menyesali keadaannya ya, dimana dimana saat ini kalian sudah sangat berjarak, dan hampir aku lihat ini hampir setiap hari ya dia merenung gitu, merasa nyesel gitu teman-teman. Dia cintanya besar banget sama kamu. Mungkin nanti kita lihat energi kamu ya. Kalau aku lihat di sini dia energinya itu gede banget gitu ke kamu, dan dia menyesal gitu. Apa yang pernah dia lakukan kemarin itu yang membuat kamu mungkin marah atau menjauh, membuat dia kayak seakan-akan gak percaya gitu kok dengan hal sepele seperti itu kamu menjauh atau menghindari dia. Dan kita lihat seperti ini ya, bagaimana dia punya perasaan kepada kamu. Di sini ada the justice. Dia sedih juga tidak bisa mendekat dengan kamu karena saat ini dia juga sudah terikat, sudah memiliki pasangan sah ya. Ini yang membuat dia tidak bisa melakukan segala sesuatunya itu dengan baik ke kamu. Dia tidak bisa memperhatikan kamu lebih karena saat ini dia pun sedang dipantau oleh pasangan sahnya, dan ini hampir saja membuat mereka ke pengadilan ya. Di sini ada the moon, sedih banget rasanya ya. Saat ini dia sedang digosipkan banyak orang karena berita atau isu yang sedang terjadi di dalam rumah tangganya atau di dalam hubungan dia dengan seseorang yang saat ini menjadi pasangannya ya. Banyak orang yang membanding-bandingkan, memberikan banyak cerita dalam kehidupan dia. Jadi dia tuh banyak diomongin ya, omongannya itu omongan yang negatif kehadapan dia gitu ya. Dan di sini dia merasa sangat sedih juga, jadi double sedihnya ya, double sedihnya ya. Terutama mungkin di pasangan saya, dia sedang mencari kepercayaan lagi, dia sedang menumbuhkan kepercayaannya lagi kepada pasangan saya, karena pasangan saya di sini sudah mulai mengetahui, dan ini mau sampai ke pengadilan gitu ya, mau ada penyelesaian gitu ya. Bingung, dia tidak tahu ingin memilih siapa, tapi keduanya dia cintai ya. Dia mencintai yang di sana mungkin juga sudah lama ya duluan gitu hubungannya, dan dengan kamu juga dia sangat jatuh cinta secara sensual. Dia mencintai kamu dari hal seperti itu. Dan kita lihat teman-teman ya, bagaimana kelanjutan hubungan kamu ke depan nanti dengan dia. Kita lihat bagaimana kelanjutan kamu dengan dia ke depan nanti, bagaimana kelanjutan kalian ke depan nanti. Oke, di sini ada Four of Pentacles ya. Teman-teman, dia bertahan di hubungan ini, dia bertahan ya. Dia tidak meninggalkan kamu, bahkan tidak ingin kehilangan kamu. Dia mengakuinya secara batin, secara sikapnya dia ya, bahwa mungkin juga di sini pasangan saya sudah paham, sudah mengerti. Dia tidak bisa meninggalkan kamu saat ini ya, bahkan secara batin dan pikirannya dia nggak bisa lepas
nggak bisa ngelupain kamu. Dia juga khawatir bagaimana keadaan kamu saat ini. Mungkin hubungan ini sudah terlalu sangat dalam ya, sehingga dia sangat sulit untuk menjauh, bahkan diminta untuk pergi meninggalkan kamu. Di sini ada Five of Wands, teman-teman, ada pertengkaran ya. Bagaimana kedepannya nanti, aku lihat kamu dan dia mungkin akan bertengkar, atau entah ada apa yang sedang kalian pertikaikan gitu, atau ada kecekcokan apa di sini, mungkin kesalahpahaman ya, mungkin juga dia marah terhadap kamu karena kamu menjauh, mungkin juga dia marah kepada kamu karena kamu tiba-tiba menghilang ya, tidak berkabar, dan mungkin juga dia marah juga sebab kamu mungkin terlihat dengan seseorang dan dia menyangka mungkin hal tersebut adalah pasangan kamu. Di sini dia begitu sangat marah ya, dan di sini nanti kalian kedepannya akan seperti apa. Aku lihat ada sebuah kecekcokan ya, kecekcokan dimana dia pun aku lihat mengalami keributan juga dengan pasangan sahnya atau orang yang saat ini dekat sama dia atau sebelum kamu ya. Dan dia di sini apa ya namanya, seperti ada keributan yang belum mencapai pada titik temu ya, dimana mungkin dia juga tidak bisa meninggalkan seseorang itu dan juga tidak bisa melepas kamu. Dan kita lihat seperti apa kedepannya nanti dia kepada kamu ya, teman-teman semuanya. Kita cek energinya saat ini dia kepada kamu akan seperti apa kedepannya. Oke teman-teman, ini kan jatuh, saya ambil lagi ya. Akan seperti apa dia kedepannya nanti kepada kamu. Ada Three of Cups ya, tentu saja ke depan nanti dia tidak melepas kamu ya. Dia tidak akan membiarkan kamu sendiri atau bersama dengan orang lain. Jadi statusnya kamu masih punya hubungan sama dia, dan dia dan kamu masih akan terus berkomunikasi, bahkan mungkin juga semakin dekat hubungannya, semakin dekat. Karena dia memang begitu sayang sama kamu, tidak bisa jauh dari kamu ya. Jadi juga bukan berarti dia ada sesuatu dengan pasangannya. Mungkin saja ada permasalahan di dalam hubungan rumah tangganya atau hubungan dia dengan orang yang sudah lama bersamanya ya. Tetapi saat ini yang ke depan nanti ya, dia tidak akan melepaskan kamu, bahkan kalian akan bekerja sama mungkin di bidang apa, atau kalian akan membangun sebuah bisnis atau sebuah hubungan lebih serius lagi, ataukah kalian akan menikah ya. Tetapi yang aku lihat hubungan kalian akan bertambah dekat ya. Setelah pertengkaran itu ya, nanti dia akan lebih dekat, lebih perhatian sama kamu. Di sini ada King of Pentacles ya. Dia akan selalu memperhatikan kamu. Kamu di bawah kontrol dia ya. Kamu nggak bisa melakukan sesuatu tanpa izin dia gitu ya. Orangnya sangat ambisius, dan aku lihat walaupun dia pendiam tapi dia sangat otoriter ya, sangat membuat kamu mungkin juga jengkel, pusing, bahkan kamu capek dengan omelannya gitu ya, dengan komplainannya. Ini akan membuat sering bertengkarnya kalian tuh karena karena sifat dia yang terlalu sangat merasa memiliki kamu gitu ya. Dia punya perasaan cemburu yang besar, seakan-akan kamu tuh nggak boleh dengan siapapun ya kecuali dengan dia. Jadi izinnya dia itu adalah segalanya. Itu orang merusak sih, kalau kataku bisa jadi toksik buat kamu ya, karena orang ini tidak mau tidak mau dibantah dan tidak bisa dibohongi. Dia intuisinya juga sangat tajam, dia tahu apa yang mungkin kamu tidak omongin ya, dia paham. Jadi kalau kamu berbohong tuh dia sudah tahu dan sudah hafal gitu ya. Emang orangnya itu udah pengalaman, orangnya sudah dewasa, dia ngerti, jadi dia paham, intuisinya juga kuat, dan dia juga orang yang sangat kalau kataku bilang pinter banget sih mengetahui tentang perasaan kamu. Dia tahu banget gitu karakter kamu, dia sampai hafal gitu. Bahkan mungkin kalau kamu berniat berbohong pun ketahuan ya. Kalaupun kamu juga jadi orang yang tidak bisa banyak bicara, karena apa? Karena segitu sensitifnya dia. Saking sensitifnya mungkin kamu juga pengen ngelepas diri dari dia ya, karena orang ini juga sangat membuat kamu tuh tidak bisa bergerak kemana-mana, dan ini membuat dia
sering ribut sama kamu, dan giliran kamu mungkin kalau lagi butuh dia ini agak susah memintanya untuk bersama kamu ya, meminta waktu dengan kamu ini karena dia juga punya kesibukan ya. Jadi dia selalu pinginnya kamu tetap bersama dengan dia, memiliki hubungan dengan dia ya, seakan-akan kamu mengakui lah atau kamu menjalin hubungan yang lebih atau menikah dengan dia ya. Jadi kamu di bawah kontrol dia. Jadi kalau apa-apa gitu kamu harus nunggu dulu dari dia, nggak bisa maksa, nggak bisa ngatur, nggak bisa meminta. Jadi dia yang akan memberikan, jadi dia yang akan datang gitu kalau dia butuh. Dan di sini yang bikin kamu akan selalu emosional tinggi sama dia, bahkan kejengkelan-kejengkelan yang seharusnya tidak terjadi akan selalu terjadi, karena mungkin juga kamu di sini lelahnya apa, tidak ada kebebasan buat kamu untuk berteman dengan siapa gitu, bagaimana, dan apapun yang kamu tulis di media sosial pun akan jadi selalu pusat perhatiannya dia. Bagaimana kamu di pekerjaan juga, misalkan kamu seorang karyawan atau seorang pengusaha, pasti akan selalu jadi dia akan tidak nggak lepasin kamu gitu, dia akan selalu pantau kamu, dan ini yang membuat kamu berat gitu. Dia nggak ngasih kebebasan, kamu nggak hidup satu rumah tapi dia tidak bisa memberikan kebebasan kamu, ini yang membuat kamu tersiksa ke depan nanti. Dan aku lihat teman-teman ya, seperti apa ke depannya nanti. Di sini ada Prince of Sword ya, dimana memang dia akan bawel banget sama kamu ya. Semakin dekat, semakin hubungannya lebih erat, dan dia akan semakin bawel, banyak ngatur ya, seperti itu kepada kamu. Dan Queen of Pentacle, tentu saja orang yang mungkin pasangan sahnya ya. Pasangan sahnya ini selalu memperhatikan dia juga dan memperhatikan kamu, dimana mungkin dia juga sudah tahu ya hubungan kalian gitu. Dan aku lihat akan seperti apa kedepannya Knight of Cups ya teman-teman. Dia membiarkannya karena memang mungkin sifat keras, ambisi mau menang sendiri ini ya, yang dimiliki oleh orang ini saat ini ya, membuat dia tidak bisa dilawan. Pada akhirnya pasangan sahnya tidak bisa berbuat apa-apa ya, mau melepaskan mungkin dia akan melakukan hal tersebut gitu ya, tetapi tidak dilepaskan karena si orang ini tidak mau kehilangan juga gitu, tidak mau kehilangan dia maunya sama kamu juga sama dia ya, keduanya dia inginkan saat ini. Dan di sini ada Queen of Pentacles, di mana dia tidak akan mungkin meninggalkan seseorang yang saat ini sedang bersama dengan dia ya, karena dia juga sayang dan dia harta karunia ya, tidak mungkin dia tinggalkan, tidak mungkin dia hilangkan dalam kehidupan ini. Dan dia juga tidak mau ya dijauhi sama kamu, karena apa? Karena perasaannya juga sama, begitu besar, begitu dalam mencintai kamu. Bahkan mungkin yang terjadi kalau ditinggalkan oleh kamu, dia akan sakit, sebab selama ini yang dia cintai adalah kamu, yang selalu memberikan kenyamanan, yang membuat hatinya selalu senang, bahagia adalah kamu. Jadi teman-teman, hari ini tema readingannya menyakitkan ya. Mudah-mudahan aduh aku suka takut ya bikin readingan kayak gini, ngeri banget, minta maaf ya, tapi mau aku buang nih, sayang juga sih, takut nggak ada yang nonton. Karena ini takut banget aku baca sampai keringetan tahu, serius. Dan mudah-mudahan semua ini nggak akan terjadi dalam kehidupan kalian ya, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kejadian ya Tuhan, itu mengerikan banget gitu ya. Kita lihat dulu ya, nasihat apa sih yang mau diberikan semesta kepada kamu, kita cek dulu ya. Oke, kamu mau tahu energi kamu seperti apa saat ini sama dia ya. Orang ini sangat toksik sebenarnya ya, tapi kamu sayang sama dia. Coba kita lihat bagaimana energi kamu ke dia ya. Kita lihat ya, energi kamu seperti apa ke dia saat ini. Oke teman-teman, di sini aku dapet 2 kartu ya. Di sini ada Three of Wands dan ada Nine of Cups. Karena hubungan ini mungkin didasari dengan sesuatu yang tersembunyi, tidak jujur ya, juga lebih dari satu orang yang dia cinta, yang dia miliki. Kamu sebenarnya juga ingin pergi dari dia ya. Energi kamu saat ini ingin pergi, meninggalkan dia, namun banyak berpikir, banyak pertimbangan, banyak
keraguan gitu, karena kamu sudah terlalu nyaman dengan orang ini. Secara energi ya, kamu udah aduh pingin kabur, pingin pergi, pingin apa ya namanya, bermigrasi. Atau kamu pengen yang apa ya, saat ini tuh yang kamu inginkan adalah kenyamanan, kebebasan ya, terus apa ya, kesehatan mental, kesehatan jiwa raga kamu. Dan saat ini kamu pengen hidup kamu dalam keadaan bahagia secara materi, secara kesehatan mental, dan ini sedang kamu pikirkan ya. Dan kedepannya akan seperti apa, aku lihat di kamu akan mengambil jalan apa sih di dalam hubungan ini. Oke, di sini bottom of the decknya ada the justice ya teman-teman, dan ada eight of cups nih teman-teman ya. Mungkin aku lihat seperti ini yang akan terjadi, karena kamu juga banyak sedih, banyak baper di hubungan ini karena tidak dapet me time ya, nggak dapet waktu yang menyenangkan bersama dia, jarang bertemu dengan dia. Jadi kamu juga agak banyak kesedihan karena banyak kerinduan yang tidak bisa tersampaikan ya, karena kalian juga saling berjauhan, dan memang ketemu juga jarang-jarang, membuat hubungan ini semakin hari semakin berjarak mungkin di dalam hati, bukan di dalam perjalanan tempat tinggal kamu menuju tempat dia ya, tetapi hati kamu semakin lama semakin seperti nggak bisa deket sama dia ya, semakin kayak malas bicara, malas berkomunikasi lah gitu ya, malas mengutarakan apapun kepada dia, karena kamu sudah tahu sifatnya, sudah tahu apa akan jawabannya, makanya kamu males ya. Dan kamu saat ini aku lihat banyak teman, banyak relasi ya, mulai terlihat stabil di keuangan, di pekerjaan kamu juga sudah mulai membaik, dan kesehatan kamu semakin hari semakin meningkat, membuat kamu semakin percaya diri dan mantap ya untuk ya move on dari hubungan ini. Karena walau bagaimanapun kamu banyak sekali ketidakadilan ya yang kamu rasakan selama ini, dan kamu masih mempertimbangkannya ya, karena perasaannya kamu juga sayang sama dia. Tapi dari sikap dia mungkin yang agak kasar, otoriter, walaupun dia penyayang, tapi kadang kalau dia membutuhkan sesuatu dan kamu sulit untuk dimintai, pasti dia juga akan marah kan, emosi gitu. Atau mungkin dia cemburu dengan banyaknya mungkin kebiasaan kamu, atau banyaknya kawan yang saat ini kamu miliki juga membuat dia cemburu. Di sini kamu jadi kayak nggak tahan ya bersama dengan orang seperti ini, dan kekuatan kamu semakin hari semakin membesar karena pengalaman, karena semua yang sudah pahit-pahit terjadi. Jadi kamu semakin hari semakin pintar, semakin mantap, semakin bisa melihat peluang untuk seperti apa ke depannya ya dengan dia, dan apa baik buruknya ya selama kamu tinggal sama dia atau tidak dengan dia ya. Di sini kamu juga akan lebih mantap gitu memutuskan perjalanan ini akan bersama dia selamanya, memiliki keturunan dengan dia atau meninggalkan dia ya. Yang jelas aku lihat nanti ada hal-hal baik di depan nanti, dan kamu akan bisa melewati semua peristiwa-peristiwa yang mungkin amit-amit ya, jelek-jelek gitu. Kamu bisa keluar dari permasalahan ini. Kita lihat ya pesan semestanya. Di sini aku lihat teman-teman, kamu dan orang yang kamu cintai saat ini aman ya. Berarti oke, maaf teman-teman, ada iklan. Berarti hubungan kamu dengan dia ke depan nanti akan ada perubahan yang baik, ada perubahan yang bagus ya. Ada situasi di mana hak-hak kamu terpenuhi, ada situasi di mana yang kamu inginkan, yang kamu impikan akan tercapai, dan kamu di sini juga bisa menjaga perasaan dia. Hubungan ini akan tetap baik-baik saja meskipun tidak sering bertemu gitu ya. Dan aku lihat gitu teman-teman, akan kemungkinan terjadi apa sih ya, yang terlihat dari kartu semesta ini ya, pesan semestanya adalah memang nanti keadaan kedepannya akan baik-baik aja. Entah mungkin juga pemikiran dia akan berubah terhadap kamu, atau pandangan dia nanti seperti apa yang membuat hubungannya akan membaik ya, atau ada kejelasan yang membuat kamu juga lega dan membuat dia juga tidak berat ya, tidak berat sebelah gitu. Dan di sini saatnya kamu untuk apa ya, melepas hal-hal negatif. Nah teman-teman,
Ya, ini saatnya kamu melepas hal-hal negatif. Kamu tidak perlu takut apa yang akan terjadi dalam hubungan kamu ke depan dengan dia. Hubungan kamu dan dia ke depan akan aman. Dan saat ini adalah waktu yang tepat kamu untuk menghilangkan hal-hal negatif yang ada di dalam pikiran kamu, yang ada di dalam perasaan kamu. Mungkin kamu takut kehilangan dia, takut tidak akan mendapat gantinya seperti dia, tapi dia sudah punya pasangan, sudah punya anak. Kamu harus benar-benar, tapi kalau kamu memang saat ini sudah menikah dengan dia dan dia tidak pernah ketemu sama kamu gitu ya, kamu juga tidak perlu takut untuk mengambil rencana apapun ya. Kamu akan baik-baik saja ke depan. Kamu jangan pernah takut untuk kehilangan dia, bahkan kebahagiaan kamu akan dapatkan. Jadi kamu harus benar-benar memastikan ya, pertimbangkan kebaikan kamu, kebahagiaan kamu ke depan. Jangan pernah kamu takut dengan hal-hal yang belum pernah kamu alami gitu. Bahkan mungkin kamu berpikir gitu ya, kamu akan hancur ke depannya, tidak akan terjadi hal itu ya. It's fine, tidak akan ada yang memburuk di depan nanti kalau kamu selalu berpikir baik dan sempatkan untuk berdoa ya, sempatkan untuk memohon perlindungan supaya kamu juga bisa keluar dari situasi rumit seperti ini ya. Kamu paham bukan? Segala sesuatu yang diambil dengan cara yang tidak baik akan mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik ke depannya nanti. Tapi kalau memang dianya dan pasangan sahnya yang di sana juga sudah mengetahui seperti apa dan kalian diberikan jalan, maka baru kalian bisa ngambil keputusan. Tapi kalau salah satu kalau memang rumit, tidak ada jalan keluarnya, lebih baik kamu mundur ya, seperti itu. Kamu ke depan akan baik-baik saja kok. Dia tidak akan pernah memutus hubungan silaturahmi, dia juga tidak akan membenci kamu atau bermusuhan dengan kamu, malah kamu akan menjadi lebih bahagia. Di sini ada bawalah cinta ke dalam situasi tersebut ya. Jadi kamu kalau mau minta apa namanya saran dari dia gitu, ketemuan sama dia, memutuskan suatu perkara ini, kamu harus masukkan ulas asih kamu, rasa cinta kamu, rasa sayang kamu. Jadi jangan pakai amarah, jangan pakai bentak-bentak ya, volume yang besar. Jadi pakai nada yang baik-baik aja ya. Kalau kamu semakin pelan bicaranya, maka dia pun juga akan mengikuti bagaimana gaya bicara kamu ya. Jangan dibalas dengan kasar, nanti dia pun akan berubah ya. Kalau memang dia kasar, tapi di sini secara aku melihat kartunya, dia bukan orang yang kasar ya, dia orang yang ramah, alim gitu ya. Namun memang dia sangat pencemburu dan dia mengendalikan kamu. Dan di situ aja ya, kamu harus bisa mengambil hati dan bawalah cinta ke dalam situasi tersebut. Jadi kamu akan mendapatkan jalan keluar lah, intinya seperti itu. Dan semua ini akan berakhir ya, the end of octave ya, dimana semua ini akan berakhir teman-teman. Siklus yang menyedihkan ini akan segera berakhir ya, dari akhir dari siklus yang sulit gitu, yang sulit akan segera berakhir, akan segera mendekat. Jadi kamu akan menemukan jalan keluar. Jadi tolong please ya, gak perlu takut dengan hal apapun. Oke. Aduh teman-teman semuanya, sesak napas aku bacanya. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada yang tidak berkenan dengan pembacaannya. Mohon maaf ya teman-teman semuanya. Ini rising dari zodiak Virgo, Gemini, Leo. Ada Cancer, Pisces, Scorpio ya, Libra, Aquarius, Capricorn, ada Libra dan Virgo lagi, ada Aries, Sagittarius, Pisces ya. Oke teman-teman semuanya, please mohon maaf lahir batin. Aduh takut banget sih, serius, sampai keringetan loh teman-teman swear aku baca ini. Oke, ini inisialnya ya teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu, semoga bermanfaat ya untuk tema hari ini. Dan kita ketemu di lain kesempatan. Aku nggak tahu besok bikin video apa enggak. Mudah doain aja teman-teman ya. Sibuk sekali, ya ampun. Oke, teman-teman semuanya, aku sayang kalian. Please komennya jangan menyedihkan, jangan terlalu kasar. Banyak orang yang baca ya. Oke, semuanya tarik nafas. Bye-bye semuanya. Dah.